Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Darno. Ya, waalaikumsalam. Bapak Ibu silakan bergabung ya. Kita baru akan mulai nih Pak nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Ya, kegiatan sudah kita record dan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya jelas ya, terdengar ya. Jelas. jelas. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, Pak Piskes dan teman-teman ya, selamat bergabung. Ya, Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Dr. Eni Nureni, dosen FMIPA UPI ya, Bandung. Yang berbahagia Bapak Ibu semua dimanapun berada, guru-guru SMP ya di Kabupaten Bogor, Mapel SBK, Mapel Bahasa Sunda, dan Mapel PJOK. Ya. Semoga kita selalu diberikan ya kesehatan lahir dan batin ya dimanapun berada. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia dan hidayah. Sehingga pada siang hari ini kita semua Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kesempatan ya, terutama kesempatan dan niat ya dan kemauan untuk menimba ilmu ya, belajar, berkolaborasi meskipun lewat daring ya, Google Meet ini. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Ibu Dr. Eni yang saya hormati sebagai narasumber kita pada siang hari ini, sebelum nanti Ibu narasumber menyampaikan tentang pendalaman ya literasi numerasi, tapi khusus nanti ini karena mapelnya hanya mapel bahasa Sunda, PJOK, dan SBK, saya minta untuk diberikan contoh-contoh nanti literasi numerasi yang ketiga mapel itu Bu, yang dirasa oleh teman-teman sulit ya, seperti itu. Bapak Ibu semua, narasumber kita adalah Ibu Dr. Eni Nureni ya. Sekilas biodatanya, beliau adalah dosen ya, FMIPA. FPMIPA mungkin Pak. FMIPA ya, Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Ibu. Beliau sudah menempuh sampai doktor Bapak Ibu ya. Jurusan MIPA ya, memang tidak relevan dengan ini ya, dengan bahasa Sunda atau PJOK atau SBK. Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi ya. Kemarin juga kita sudah di hari pertama dengan dengan Ibu pengawas ya, juga dengan Pak Dinar ya, udah menyampaikan tentang kisi-kisi dan soal yang literasi numerasi untuk SBK ya. Nah, Ibu Eni, kita yang PJOK sama bahasa Sunda ini belum, baru besok ya. Besok bahasa Sunda dan Kamis itu adalah PJOK ya. Kami berharap Bu, nanti teman-teman bisa tanya jawab ya, berdiskusi dengan Bapak Ibu, dengan Ibu, berkolaborasi bagaimana sih bentuk ya narasinya ya, soal-soal literasi numerasi itu yang bahasa Sunda, PJOK ataupun SBK ya, seperti itu. Ajelang. Karena memang harapan ke depan di pendidikan semua harus literasi numerasi untuk semua mapel. Jadi bukan hanya eksak ya. Kalau IPA sama matematika udah nggak inilah ya, udah biasa gitu ya. Itu adalah pasti literasi numerasi. Tapi yang sosial-sosial, kemarin juga kami PKN Bu, bingung juga untuk numerasi. Nah, adanya literasi gitu. Nanti dengan adanya Ibu bisa memberikan pencerahan ya untuk PJOK, SBK dan bahasa Sunda. Bapak Ibu, untuk efektifnya waktu dan supaya berkah kegiatan ini, marilah sama-sama kegiatan ini kita buka ya dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan ya yang terhormat Ibu Dr. Eni Nureni untuk menyampaikan paparannya ya, pendalaman literasi numerasi nanti sampai selesainya saja 1 jam atau 1,5 jam ya. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Eni Nureni dipersilahkan. Mangga Bu. Ya. Mangga Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu, kelihatannya di saya wifi-nya lemah ini ya, nggak nyambung ke kameranya. Ya, suaranya ada tapi. Ya, oke.
Bapak Ibu, Pak Sudarno ini dengan literasi ininya nggak, literasi informasi nggak? Ya boleh Bu. Yang memang tujuannya membuat ini Bu, membuat AKM soal. ya? Ya AKM, soal Oh, Ibu. AKM ya. Kalau AKM kan 2 ya Pak ya, literasi numerasi dengan literasi apa? Informasi ya. Benar. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan siang hari ini semangat ya meskipun tengah hari ini waktunya bobo siang. Mohon maaf tadi saya terlambat karena ada kegiatan. Ini saya udah seminggu Pak duduk terus. Akhirnya saya memaksakan diri, enggak juga sih sebetulnya memang hobi nge-gym dulu barusan. Aduh ya Allah. Oke ya. Di sini ada guru olahraga. Jadi saya lapor ke guru olahraga. Saya habis olahraga, Pak, ya. Oke, supaya tidak apa ya, tidak kaku karena otot kalau didiamkan bukannya bagus ya, bukannya gres gitu, tetapi malah malah makin lemah gitu. Kalau yang saya ketahui itu dari pelajaran biologi. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen. Sebentar. Ini ada masalah. Muncul belum, Pak ya? Baru proses ya? Belum ada. Ya ini sedang ini coba sebentar ya Pak saya cek dulu wifi-nya. Wifi-nya bagus. Pak Sudarno mungkin saya harus keluar dulu ya. Ini saya nggak bisa share screen, nggak bisa apa-apa nge-freeze. Oh gitu. Ya Bu, live dulu nanti masuk lagi. Sebentar ya Bu ya. Ya Pak ya. Ya Bu. Ya ini share screen-nya juga nggak jalan. Oh ya. Ya Bapak Ibu, sambil menunggu ya, Bu Dr. Eni lagi ini apa namanya live dulu ya. Sebentar memperbaiki wifi-nya. Bapak Ibu, hari ini memang umum Bapak Ibu ya. Jadi silahkan semua mapel yang punya kesempatan silakan bergabung ya. Kalau di Google Meet ini bisa 100 orang ya untuk bergabung dengan kita ya. Oh, Bu Eni udah masuk lagi? Sudah Pak. Oh, udah ya, silakan Bu, lanjut. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Siapa Kak? Oke Bapak Ibu, tolong dibacakan apa yang nampak di layar Bapak Ibu. Sudah Bu, udah muncul ya. Sudah muncul? Sudah, asesmen kompetensi minimal, ya, ini literasi dan numerasi. Oke. Olahraga, bahasa Sunda dan seni budaya ya Bapak Ibu ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Pak Sudarno atas kepercayaannya. Ini bukan yang pertama kali saya bekerja sama dengan MGMP. Semua mapel ya Pak Sudarno ya dari kabupaten. Kabupaten Pak ya ini ya? Ya, Bogor. Kabupaten Bogor. Jadi ini yang kesekian kali dan masih membawakan tentang asesmen kompetensi minimal. Nah, ketika bicara asesmen kompetensi minimal, ya, ini bukan hal baru ya Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah mengikuti pelatihan AKM sebelum ini Bapak Ibu? Sudah pernah ya? Ya Bapak Ibu, dibuka mic-nya Bapak Ibu. Ada Bu beberapa teman. Ada ya, ya. Supaya tidak ngantuk Bapak Ibu, saya pasti akan bertanya di setiap slide nih Bapak Ibu ya, kita santai ngobrol gitu ya, sehingga saya bisa memahami apa yang Bapak Ibu harapkan, kemudian juga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Nah, ketika kita bicara AKM, dulu-dulu nggak ada ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi sebetulnya kenapa seperti itu Bapak Ibu AKM ini muncul atau
di apa ya, di push ya ke guru-guru, semuanya harus ikut terlibat dalam mengembangkan asesmen untuk kompetensi minimal ini. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu, kita sudah mengikuti asesmen PISA. Asesmen PISA ini sebetulnya digunakan untuk memetakan atau mengidentifikasi kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas sumber daya manusia itu salah satunya dilihat dari SDM-nya itu dari siswa usia 15 tahun. Jadi siswa-siswa semua peserta asesmen PISA ini disurvei, diberikan pertanyaan. Jadi bergantian Bapak Ibu sejak tahun 2000 itu setiap 2 tahun sekali itu dilakukan asesmen. 2009 misalnya fokusnya di asesmen informasi. Ya, literasi literasi informasi. Kemudian literasi matematika 2012. 2015-nya itu difokusnya literasi sains. Kemudian ada literasi informasi lagi 2018. Terus bergantian. Dan tahun 2022 itu akan dilaksanakan asesmen untuk literasi numerasi atau literasi matematika. Nah, seharusnya tahun ini 2021 harusnya. Akan tetapi karena situasi pandemi maka diundur. Nah, dengan cara diundur si pelaksana OECD ini dia tahu nanti akan diidentifikasi juga bukan hanya kemampuan matematikanya, bukan hanya literasi matematikanya, ada asesmen lain Bapak Ibu yang diberikan kepada siswa, yaitu literasi digital. Literasi tentang ICT Bapak Ibu, karena selama pandemi semua pembelajaran beralih ke ICT maka akan dicek juga. Jadi mereka nanti akan tahu dampak pandemi terhadap literasi ICT siswa usia 15 tahun. Nah, ketika asesmen PISA ini dilaksanakan Bapak Ibu, yang ditanya, yang dites bukan hanya siswa, tapi juga orang tua ditanya, Bapak Ibu, guru, lingkungan sekolah, semua aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu ditanya, diwawancara, diinterview, dikasih angket, dikasih kuesioner sehingga lengkap gitu ya. Nah, ada salah satu hasil kuesioner nih yang diberikan kepada siswa. Ini nggak ada hubungannya dengan soal literasi numerasi atau literasi informasi. Tapi ini merupakan salah satu kuesioner yang diberikan kepada siswa untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendah itu ya. Nah, ternyata ini saya copas dari websitenya PISA Bapak Ibu. Ternyata 60% siswa Indonesia, nah, termasuk Dominika, termasuk Kosovo, Macedonia, Panama, dan Filipina, ya, mereka negara lain, kita fokus ke kita. 60% siswa Indonesia menyatakan dengan kuat nih, menyatakan bahwa kecerdasan itu nggak bisa diubah. Kecerdasan itu sulit sekali ditingkatkan, katanya. Kata laporan PISA 2018. 2018 itu tentang literasi informasi. Kalau literasi informasi ini paling gampang sebetulnya kalau dilihat dari nanti soal yang saya akan tunjukkan. Tapi katanya siswa Indonesia kok punya pikiran kecerdasan itu nggak bisa ditingkatkan, sulit gitu. Nah, Bapak Ibu setuju nggak nih? Ya, boleh di on mic Bapak Ibu, setuju nggak? Setuju nggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya, Bu? Siapa yang tadi tidak setuju ya? Kenapa tidak setuju? Boleh saya tahu reaksi Bapak Ibu, boleh raise hand yang tidak setuju bahwa kecerdasan itu sulit sekali untuk ditingkatkan. Oke, tidak setuju ini ya. Yuhas Linda, Pak Yuhas Linda tidak setuju. Oke, Ibu ya, Ibu. Oke, siapa lagi? Sisanya setuju Bapak Ibu, memang nggak bisa? Oke, Ibu Neni juga nggak setuju.
Oke, siapa lagi yang tidak setuju? Oke, oke, kita lihat ada 6 nih yang tidak setuju. Oke, berarti sisanya setuju ya, 19 setuju nih. Ya, atau tidak setuju tapi tidak mau ngacung ya, mudah-mudahan tidak setuju Bapak Ibu ya. Ini orang Epok mungkin tahu nih ya, bahwa bisa ditingkatkan kecerdasan itu ya. Jadi maksud saya ketika Bapak Ibu berpikir bahwa kecerdasan ini bisa ditingkatkan, maka mari, mari kita bersama-sama, yuk kita tingkatkan kecerdasan siswa Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara dilatih. Dilatih oleh siapa? Oleh guru. Dan bukan hanya oleh guru IPA, oleh guru matematika, tapi semua guru. Apabila dia dilatih pada mapel, berbagai mapel, maka lama-kelamaan nempel gitu ya, pasti ada bekasnya gitu, meskipun dia amat sangat asor gitu ya, kurang, pasti akan ada bekasnya apabila Bapak dan Ibu bersinergi semuanya berusaha mengembangkan kecerdasan siswa terutama di literasi numerasi dan literasi informasi. Oke, sampai sini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau terlalu cepat mohon untuk diingatkan ya Bapak Ibu ya. Cukupkah atau terlalu cepat? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Ya, sip. Alhamdulillah. Oke. Nah, saya tidak akan menjelaskan mengapa kita perlu mengembangkan literasi dan numerasi. Bapak Ibu sudah pernah melakukan banyak pelatihan, tapi saya akan langsung ke sini, Bapak Ibu. Jadi, ketika kita bicara literasi numerasi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kosongkan nih tentang mapel Bapak Ibu ya, di pikiran, di struktur kognitif Bapak Ibu. Kita sedang tidak membahas agama, tidak sedang membahas materi seni budaya, tidak sedang membahas olahraga. Yang sedang kita pelajari adalah matematika. Ya, dasarnya adalah matematika. Tapi matematika ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah di mapel Bapak Ibu gitu ya, yang berhubungan dengan mapel Bapak Ibu ya. Oke, jadi dilupakan dulu sejenak ya untuk ininya. Kita akan ini saya merasa seperti guru matematika ya. Kayak Bapak Ibu, kita sebelum belajar bagaimana membuat soal, ini alangkah baiknya kalau kita paham dulu nih, sebetulnya ciri khas dari literasi numerasi itu apa. Jadi Bapak Ibu, literasi numerasi atau ada yang menyebutnya numerasi saja, ada juga yang menyebutnya literasi kuantitatif, ada juga yang menyebutnya literasi matematika. Ya, itu semuanya wujudnya sama, tetapi beda dikit-dikit gitu ya. Ada beda indikatornya, tergantung siapa yang mengemukakan ya, mungkin bisa dipahami itu. Nah, saya akan coba ambil yang umumnya, lalu saya coba ambil framework-nya punya AKM yang memang diiniin oleh pemerintah dan PISA. Nah, literasi numerasi, ini saya bawa Bapak Ibu yang penting-pentingnya. Itu adalah pengetahuan dan kecakapan. Tahu saja tidak menunjukkan literasi numerasi. Harus tahu dan cakap. Bedanya apa tahu dan cakap? Kalau sekedar tahu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu naik angkot, naik mobil sebagai penumpang, hanya tahu cara menyetir, kecemasan kita tinggi ketika nyalip. Tapi orang yang cakap, orang yang terampil, dia tahu kapan harus nyalip, kapan harus ngerem, ya, bisa juga pengetahuannya gitu, terampil juga melaksanakannya. Maka tahu dan cakap ini harus dikuasai. Jadi ketika tahu saja pasti akan stres, tapi ketika tahu dan cakap santai saja bawa kendaraan. Kurang lebih seperti itu analoginya. Ya. Dalam hal apa? Menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang berkaitan dengan matematika. Jadi menggunakan matematika. Matematikanya matematika dasar ya. Jadi tidak akan nanti di AKM ini ditemukan integral. Tidak akan ditemukan apa ya?
yang 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 level tinggi gitu matematikanya ya, tetapi yang praktis, yang dasar. Untuk apa? Memecahkan masalah. Masalah apa? Dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi pengetahuan dan kecakapannya digunakan ya menggunakan matematika. Jadi kemampuan matematika, kecakapan dalam bidang matematika digunakan untuk memecahkan masalah. Ada konteks, konteksnya harus konteks kehidupan sehari-hari. Ya, pengertian lain menyatakan bahwa ada kemampuan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, lalu digunakan. Nah, setelah diinterpretasikan, digunakan hasil interpretasi tersebut untuk ambil keputusan, untuk memecahkan masalah, untuk menjawab persoalan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, nah, Bapak Ibu tidak aneh dengan istilah matematika dengan angka, tabel, semua tabel yang isinya adalah angka kita kelompokkan ke dalam kelompok matematika. Jadi praktisnya seperti itu, ya. Nah, kita lanjutkan, ya. Nah, sebuah asosiasi universitas dan perguruan tinggi yang ada di Amerika itu menyatakan bahwa kemampuan ini merupakan kebiasaan berpikir nantinya. Jadi kalau sudah jadi kebiasaan berpikir, nggak akan bikin stres. Nah, kita mau ya kalau semua mapel ikut membantu program ini mengembangkan literasi numerasi, maka siswa akan terbiasa berpikir menggunakan matematika ketika ketemu dengan data, tabel gitu ya. Tidak begitu lihat tabel, nggak tahu, nggak. Dia pasti akan berusaha untuk memecahkan informasi apa yang ada di tabel gitu ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk membantu memahami konsep, memahami data, meningkatkan argumentasi Bapak Ibu, debat, berargumen, mengemukakan pendapat, itu kita semua akan kalah sama orang yang punya data. Sama orang yang bisa interpretasi data, ya, gitu. Dan bisa untuk representasi mental. Ini hasil penelitian saya dari 2014, ya. Nah, kita kembali tadi definisinya udah jelas, Bapak Ibu. Kita kembali yang dimaksud literasi numerasi Indonesia mengacunya berkiblatnya pada asesmen PISA. Punya PISA pada asesmen literasi matematikanya PISA. Jadi saya coba di sini gambarkan asesmen nasional numerasi dan yang PISA. Di sini Bapak Ibu kelihatan bahwa sama. Di sini proses kognitifnya gitu ya, berpikirnya, di sini konteksnya, di sini konten kesesuaiannya dengan konteks keterampilan abad 21. Nah, kita fokus di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengembangkan soal maupun mengembangkan pembelajaran untuk AKM, maka kontennya bukan lagi konten Bapak Ibu, tapi konten matematika. Bisa konten yang ada di soal itu tentang bilangan, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan cacah pertama sekian, ya. Lalu bisa juga pengukuran geometri. Pengukuran dan geometri. Oke, di olahraga apakah mengenal ada pengukuran? Ada di olahraga? Ada Bu, banyak. Ada Bu. Banyak. Iya. Oke. Di seni budaya ada pengukuran? Bapak Ibu, ada pengukuran di seni budaya? Yang seni budaya siapa nih? Ada, apakah mengenal ada pengukuran, mengukur panjang, lebar, berat, panjang banner mungkin, ukuran kertas untuk menggambar persepsi. Ya. Mengukur ini Bu, panggung Bu, pentas kali, pentas seni. Pentas, iya. Mengukur macam-macam ya bisa. Geometri jelas ada. Agama, apakah ada pengukuran di agama? Ada. Ada, Bu. Ada. Mengukur apa di agama?
mengukur kain kapan ya, bisa ya. Oke. Dan lain-lain ya Bapak Ibu, berarti konsep pengukuran pada konteks pelajaran Bapak Ibu bisa kita temukan. Lalu konten yang lainnya bisa data dan ketidakpastian data. Ini tabel Bapak Ibu. Saya yakin semua mapel bisa menampilkan data. Ya, bisa menampilkan data. Data jumlah siswa yang khatam Al-Quran di kelas Bapak, data itu Pak bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau macam-macam bentuk representasi matematik lainnya. Ya, di olahraga juga kita bisa ketemu data. Data perolehan medali, tabel bentuknya ya. Kemudian aljabar ya. Aljabar ini contohnya persamaan, pertidaksamaan gitu ya. Nah, mungkin tidak begitu banyak contoh di konteks mapel Bapak Ibu tentang aljabar. Di olahraga mungkin bisa ya, tapi di agama mungkin agak sulit ya, karena ini berhubungan nanti dengan pemodelan ya. Setidaknya bilangan mungkin bisa masuk, pengukuran atau data. Minimal data gampang ya dan pengukuran gitu. Nah, itu konten matematikanya. Ya, jadi harus ada konten matematikanya. Kemudian proses kognitifnya, proses berpikirnya. Bapak Ibu, mungkin di pelajaran Bapak Ibu mengenal taksonomi Bloom ya Bapak Ibu? Ya, C1 sampai C6. Nah, di sini juga sama. Jadi proses kognitif yang diukur ketika mengembangkan soal AKM sasarannya C2, pemahaman. Tapi bukan pemahaman materi Bapak Ibu. Pemahaman tentang konten ini. Ya, pemahaman tentang data. Bapak Ibu menyajikan data, berarti pemahaman tentang data tersebut. Ya. Yang kedua, aplikasi C3 sama taksonomi Bloom yang lain juga sama, C3 itu aplikasi. Ya, aplikasi menerapkan, yang diterapkannya apa? Yang diterapkannya adalah ilmu matematika. Bukan ilmu olahraga. Kalau Bapak Ibu buat soal konsep untuk pelajaran olahraga, pasti C3-nya tentang olahraga ya. Kalau literasi numerasi, C3-nya yang diterapkannya adalah konten atau kemampuan matematika gitu. Penalaran juga begitu. Penalaran ini C4, C5, evaluasi dan Analisis dan evaluasi. Apa Bu? Analisis dan evaluasi. Ya, analisis dan evaluasi ya. Analisis dan evaluasi, yang dianalisis dan evaluasi adalah konten matematika yang disajikan. Nah, loh kok Bu Eni matematika semua, lalu peran saya di mana gitu ya? Bapak Ibu sebagai guru mapel, itu di konteks personal. Personal itu yang berhubungan dengan diri sendiri. Kebersihan, kesehatan gitu ya. Sosial, kultural, itu yang berhubungan dengan sosial, keadaan lingkungan, masyarakat. Atau scientific. Scientific ini yang ilmiah. Ya, yang erat kaitannya dengan mapel Bapak Ibu di scientific. Tapi Bapak Ibu juga boleh ambil konteksnya personal. Ya, tentang diri sendiri. Kebersihan saat sikat gigi. Ya, misalnya ya Bapak Ibu ambil konteks agama, di konteks agama nih tentang sikat gigi, personal nih sikat gigi. Bahwa katanya bau mulut orang ya, orang bau mulut itu bisa menyebabkan malaikat lari sekian mil gitu ya saat bangun tidur ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke bagian yang lain? Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini? Bisa Bu. Kalau mau tanya Bu. Bisa, Bu. Boleh. Sebentar. Mau bertanya Bu saya. Silahkan Pak. Oke, saya pelajaran bahasa Sunda nih Bu. Iya. Nah ini masih bingung sih Bu untuk penerapannya literasi ke bahasa Sunda ini. Oke. Bapak Ya, dijawabnya oke, nanti Bu. ya kalau yang ini. Ini ke Oh, teorinya dulu. Oke, nanti siap, saya Bu. kasih contoh, kita coba interaksi ya Pak ya. Siap, Bu. Bapak Ibu pakai laptop kah nanti
kita coba cari bagaimana bisa menghadirkan apa konteks di mapel Sunda, mapel Bapak Ibu ya. Oke. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut dulu ya Pak ya kalau begitu ya. Siap. Ini udah nggak sabar ini kelihatannya. Oke ya, ini bilangan udah ya. Bilangan cacah, bulat, desimal, kemudian pengukuran berat, panjang, volume menggunakan satuan baku. Kemudian data ketidakpastian tadi sudah ya. Aljabar, pola bilangan, rasio, proporsi. Nah, itu ya. Oke. Lalu proses kognitifnya. Nah, ini. Pemahaman ini saya jelaskan agak detail lagi di sini. Pemahaman itu memahami fakta, memahami prosedur, memahami alat matematika, ya, memahami fakta yang disajikan dalam data, memahami prosedur bagaimana data harus ditampilkan, gitu ya. Kemudian penerapan. Kalau penerapan tidak lagi memahami prosedur bagaimana data harus ditampilkan, tapi bagaimana si konsep matematika ini dia diterapkan, ya, diterapkan, dipakai. Gitu ya, konsep matematikanya yang diterapkan pada situasi nyata gitu. Kalau penalaran menganalisis data, mengkritisi data, kemudian diambil keputusan yang non rutin. Nah, non rutin ini kan konteksnya di matematika. Biasanya di matematika itu kalau tentang proporsi, berapa persentase dadu gitu ya. Dadu angka 6 ketika dilemparkan 100 kali. Nah, itu yang rutinnya. Yang non-rutinnya, berapa sih persentase kelahiran bayi laki-laki? Nah, itu yang non-rutin. Bukan di konteksnya matematika gitu, tapi di konteks Bapak Ibu itu disebut non-rutin gitu ya. Oke. Kita masuk ke contoh dulu ya Bapak Ibu. Ini contohnya masih bersifat umum. Gini Bapak Ibu, ketika kita bicara C1, C2, C3 sampai C6 ya, itu tidak menunjukkan bahwa soal tersebut sulit. Jadi tingkat kesulitan soal, tingkat kemudahan soal tidak begitu berhubungan dengan level C1 sampai C6. Ada C6 itu yang mudah, ada C1 yang sangat sulit. Ya, jadi tidak menunjukkan level kesulitan. Bapak Ibu bisa membuat soal C3, C4, C5 dengan kategori mudah gitu ya, tapi levelnya tinggi. Oke, ini contoh soal, kita lihat, kita cek satu-satu. Katanya ciri soal numerasi itu ada konten matematika, ada proses kognitif, dan ada konteks. Kita lihat ini, konteks itu warnanya dalam situasi apa gitu ya. Kaila bermaksud membeli baju untuk keperluan lebaran. Di beberapa toko dia melihat tanda diskon seperti dalam gambar. Ada gambar, ada toko diskon 50%, ada toko buy one get one free. Nah, apabila Kaila ingin punya uangnya 150.000, ingin beli baju harga 200.000, ke toko mana? Ke toko dengan tanda manakah dia harus berbelanja agar uangnya cukup? Toko 50% off. Toko 50%, betul. Bu. Ya, toko 50%. Betul. Konten matematikanya apa, Bu, di soal ini? Pengurangan. Ada konten matematikanya? Ada. Tentang data, tentang proporsi ya. Proporsi. Ya, tentang bonus, tentang proporsi ya, Bapak Ibu ya. Betul ya? Nah, 50%. Iya, betul. Betul ya. Ada kontennya. Ada proses kognitif yang harus dilakukan oleh siswa? Ada. Ini teh mengukur kemampuan. Apakah kemampuan C3 atau C5? Ini levelnya tinggi. Analisis dulu C4. C4 Bu ya, analisis dulu ya. Lalu dia harus memutuskan
Kenapa ada dua? Ya, sebentar ini dari feedback ya. Oh, ini ya. Jadi siswa dituntut Ya, memahami kameranya, persentase. mikrofonnya Bu Neni ya, yang ini feedback ya. Udah saya ini mute udah. Lanjut Oke. Bu. Ya, ini bonus, ini persentase, ini bonus. Ya, kalau di pelajaran matematika itu coba begini, Bapak Ibu, biasanya begini. Hitunglah 50% dari 200.000. Ini matematika yang biru ini. Tetapi ketika diberi konteksnya berbelanja, ini konteksnya tentang sosial kultural ya, atau atau personal ini. Menurut Bapak Ibu. Personal ya, karena ini tentang diri sendiri yang belanja ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika diberi konteks, ini mungkin cocok untuk guru ekonomi ya. Lalu konten matematikanya jelas, kontennya tentang persentase dan bonus. Lalu ada permintaannya itu di antara C3 sampai C5. Bukan C1, tapi C2 sampai C5. Maka soal ini termasuk ke dalam kelompok soal numerasi. Ya, ini bisa jadi termasuk kategori mudah soalnya gitu ya, tetapi dengan konteks ya. Nah, Bapak Ibu harus membiasakan ke siswa. Biasanya siswa ada tulisan gini, malas panjang-panjang, padahal justru di situ proses berpikir itu ketika diberi konteks ya. Oke. Untuk bonus ya. Bonus. Jadi minus 100% dengan 50% kontennya ada 2 gitu ya di soal ini. Nah, tadi saya bicara dengan hubungan antara level taksonomi dengan tingkat kesukaran soal, kata saya tidak begitu berhubungan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nih. Ini. Coba, ada yang bisa jawab tanpa kalkulator berapa hasil dari 99 dibagi 13? Ada yang bisa jawab tanpa pakai kalkulator? Ya, sulit ya. Kenapa sulit? Sebetulnya proses berpikir yang dituntut ketika menyelesaikan soal C ini sama dengan 1 dibagi 2. Sama dengan 10 dibagi 2, sama dengan 6 dibagi 3, sama. Tetapi mudah kan sebetulnya, karena angkanya angka keramat, ya ini 99 dibagi 13, menyebabkan soal ini menjadi sukar gitu. Dijawab oleh siswa. Ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat kesukaran dengan level. Ini C berapa paling? Ini C3 menerapkan konsep pembagian ya, C3 ini. Tetapi ada yang susah, ada yang mudah gitu kalau di matematika ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Jadi ini soal numerasi. 1 tadi ada apa? Ada konten. Ada konten Bapak Ibu. Ini sampai gambar ini stimulus. Jadi ada stimulus. Di dalam stimulus itu kelihatan ada kontennya, ada konteksnya kelihatan. Ya, baru ini pertanyaannya. Ini yang meminta siswa untuk unjuk kompetensinya gitu di sini. Jadi ciri soal numerasi itu mirip dengan hot. Ya, pernah Bapak Ibu belajar tentang soal hot? Ada stimulus. Dan ada tuntutan, ada pertanyaan. Jadi wajib ada stimulus, gitu ya. Di stimulus itu ada konten, ada konteks. Kita lanjut, bisa kita lanjut Bapak Ibu? Kita lanjut ya. Bisa, Bu. Oke. Lanjut. Oke. Ini masih soal biologi nih Bapak Ibu ya. Biologi nih. Ini tentang memahami fakta, prosedur, dan alat matematika. Selanjutnya nih nanti saya kasih soal yang lain ya. Oke.
Tabel berikut adalah hasil coba pengaruh air tercemar terhadap persentase kematian ikan dalam kurun waktu 24 jam. Bapak Ibu. Lalu ditampilkan dalam bentuk tabel. Jenis air, ada air A, air B, air C. Persentase kematiannya 50, 70, dan 100%. Jadi yang berfungsi sebagai stimulus ini sampai sini ya. Sampai tabel, ini stimulusnya. Ada konten matematikanya nggak di sini? Ada ya? Ada. Ada konten matematikanya tuh, ada angka-angka 50% ya, ini tentang proporsi ya. Kemudian ada konteks nggak? Ini seperti pelajaran apa? Biologi mungkin ya. Biologi, iya betul. Ini sepertinya pelajaran biologi. Nah, konteksnya konteks biologi, konteks ilmiah. Gitu ya. Lalu diberikan pertanyaan, apabila akan dibuatkan grafik, jenis grafik apa yang sesuai untuk data tersebut? Nah, ini C2 Bapak Ibu kompetensinya. Pemahaman. Karena untuk bisa menentukan jenis grafik apa, dia harus paham data ini tuh jenis data apa. Ya Bapak Ibu. Nah, ini amat sangat bisa diubah. Pertanyaannya sama, Bapak Ibu bisa ambil, ganti konteksnya. Ya, tabel berikut adalah hasil uji coba ketahanan. Nah, ketahanan. Apa nih yang di olahraga coba apa? Kira-kira nih yang ada persentase-persentase di olahraga yang mungkin ini bisa disajikan data itu dalam bentuk persentase. Ada nggak, Pak? Data berikut adalah hasil capaian. Oke, gini ya, tuh ya. Hasil capaian, ini kalau kita ganti ya. Hasil capaian prestasi sepak bola Indonesia dari target menang 100 kali dalam ngaco aja ini mah ya target. Nah, ini konteksnya robah nggak Bapak Ibu? Konteksnya apa nih? Yang atas, tabel berikut hasil capaian prestasi sepak bola Indonesia dari target menang 100 kali dalam 1 tahun. Ini kelompok usia. Kita ganti. Usia apa? Usia 15 sampai 7. Atau sepak bola itu berapa aja Pak usianya Pak? Anak-anak ya. Usia, kelompok usia pesepak bola. Usia pertandingan. Usia anak-anak, ini remaja gitu ya. Saya nggak tahu nih yang ini dewasa. Capaian prestasi dalam persentase capaian prestasi. Kita nggak usah ganti. Coba, bisa nggak ini dibuatkan untuk soal bahas olahraga? Ya. Ada konteks nggak sekarang? Konteks apa ini konteksnya? Bapak Ibu, halo? Bapak Ibu, pada termute ya, pada termute. Apa pada tidur apa? Olahraga. Ada Bu, ada. Ada ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang konten matematikanya berubah nggak dengan yang tadi? Ya. Ada ya kontennya ya. Konten matematikanya masih tentang data ya. Masih tentang proporsi. Konteksnya sekarang jadi konteks apa? Olahraga. Olahraga. Coba pertanyaannya sama nggak? Apabila akan dibuat grafiknya, jenis grafik apa yang sesuai untuk data tersebut? Sama Bu. Masih sama jawabannya. Ya, itu enaknya Bapak Ibu kalau soal literasi.
ke anti konteks. Yang penting Bapak Ibu, data yang ada di sini logis nih. Bisa browsing juga Bapak Ibu ya, bisa browsing. Ya, oke. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu, ternyata bisa kita ubah gitu ya. Yang penting logis. Ini kan cuma data karangan saya barusan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh yang lebih real gitu ya. Data yang real. Bagaimana Bu Eni cari data yang real? Gampang Bapak Ibu. Sekarang itu bisa browsing data olahraga dalam persen gitu aja banyak muncul nanti. Ya, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya? Gampang ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contoh lagi pemahaman, contoh yang berbeda dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Ini juga masih berhubungan dengan data yang ada 2 data yang disajikan. Jadi stimulusnya itu yang mana Bapak Ibu? Di sini? Waktu. Ini, stimulus itu segini Pak, yang dikotakin. Ya. Waktu dekomposisi, betul. Ya. Ini adalah stimulus, ya. Kemudian ini soalnya, ya. Nah, di stimulusnya begini. Soalnya, ini soal pemahaman. Ini soal yang dibawakan, ini ada di buku pedoman AKM nih Bapak Ibu. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Ini tuh dia tinggal melihat, memahami data dalam tabel dan data dalam grafik. Udah, nggak usah mikir, apa sih pengertian dari sampah organik, nggak usah. Karena itu cuma konteks, nggak ditanya. Yang ditanya, yang dia butuhkan cuma kemampuan matematika dia untuk memahami data. Data dalam tabel dan data dalam bentuk grafik. Begitu. Jadi ini konten matematikanya tentang data. Konteksnya, konteks IPA. Kompetensinya, memahami. Yang dipahami, yang harus dipahami oleh siswa tentang bagaimana data ini disajikan. Prosedur matematika gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mapelnya nggak ada, mapelnya. Cuma jadi konteks mewarnai aja supaya nggak ngambang gitu. Bisa dipahami ya? Oke, satu lagi. Ibu mau bertanya sebentar, Bu. Boleh, Ibu? Mohon maaf tidak buka layar. Ini kan soal ya, Bu ya. Dalam bentuk penilaian. Nah, berarti kita dalam pembelajarannya menyampaikan ini dulu ya, Bu ya, membahas tentang ini ya. Oh, iya. Membaca tabel, membaca grafik gitu kan? Iya. Apa sudah dipastikan anak bisa gitu kan? Berarti Betul, harus Bu. kita singgung ya dalam pembelajaran. Betul, Bu. Iya. Ya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau melatihkan suatu kemampuan apapun ya, kemampuan apapun, tentunya Bapak Ibu kita perlu membelajarkannya dulu gitu. Ini misalnya gini, ini Pak siapa guru olahraga di sini? Ada banyak itu, Pak Pikes. Ada, Pak Bunyamin. Ya. Pak Bunyamin lagi mengajar tentang berenang. Ya, Pak Bunyamin tuh sudah menyiapkan rubrik tentang kemampuan siswa berenang. Kalau berenangnya sekian meter nilainya A, sekian meter kecepatannya sekian nilainya B, dan seterusnya. Lalu, ayo nak, ke pinggir kolam. Renang semua. Pak, kira-kira di tengah jalan ada yang kelelep nggak? Belum dilatih, tiba-tiba diakses, dinilai. Nah, hasilnya jelek, wajar gitu. Makanya gitu. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, kalau mau mengembangkan kemampuan apapun, setidaknya 3 Bapak Ibu harus membuat paket soalnya, gitu ya. 1, Bapak Ibu gunakan nanti di akhir untuk evaluasi. 1 untuk latihan, dan 1 yang Bapak Ibu ajarkan kepada siswa, yang dibedah oleh Bapak Ibu. Gini loh cara membaca grafik, gini loh cara membaca tabel, gitu.
Lalu dikasih latihan, boleh kelompok, jadiin komponen LKPD, dilatih siswanya. Enggak lagi diberitahu caranya membaca, tapi langsung dikasih dengan konteks yang sama. Lalu terakhir dievaluasi di ujian akhir, di ujian perumpun misalnya dan seterusnya. Jadi betul Bu, harus dilatih di kelas minimal. Saya tekankan 3 membuat. Untuk Bapak Ibu gunakan di kelas, di pembelajaran, untuk latihan siswa, untuk tes. Kompetensinya yang harus sama, gitu. Kemampuan memahami ya memahami, gitu. Kontennya juga mungkin harus sama, supaya siswanya tidak, latihan apa, soal apa, ujian yang lain, gitu. Kalau Bapak Ibu melatih kemampuan pemahaman untuk tabel, ya tabel di akhirnya juga, gitu ya, di tesnya juga. Begitu mungkin Bu ya. Sudah ditanyakan, padahal saya akan jelaskan nanti ya sebetulnya. Apa-apa. Oke, ini satu lagi nih Bapak Ibu, saya tidak akan kasih. Ini Bapak Ibu, ini data real. Ya, ini data real. Saya cari di Google. Ya. Ini juga data real. Nah, ini juga ini data real sebetulnya. Ya. Oke. Ini masih C2 semua. Nih, oke Bapak Ibu, sekarang gini. Bagaimana, mungkin Bapak Ibu yang bingung itu, bagaimana kita bisa mencari data untuk dijadikan stimulus, begitu ya Bapak Ibu ya? Iya Bu, betul Bu. Oke Bapak Ibu, saya akan share screen-nya, seluruh screen saya mau share screen seluruh ini. Bagaimana Bapak Ibu bisa nanti menemukan data-data. Tadi kontennya bisa konten bilangan, grafik, proporsi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mau tabel misalnya. Bapak Ibu tinggal ketik tabel. Nah, pelajaran agama sedang materi apa sekarang, Pak? Yang agama. Oh, ini nggak ada agama di sini, Bu. Nggak ada Oh, agama. nggak ada. Oh, seni Ya, budaya. Seni budaya. Ya, Sedang seni materi budaya. apa? Semester Ya, yang ini seni. sedang materi apa? Ada materi Ada apa seni saja? patung, ada musik, Seni tari ada, Bu. Oke. Dia tahu posisi jawabannya benar. Apakah ada? Kita lihat. Tabel sebaran seni patung di Indonesia. Kita cari ya. Siapa tahu ada seniman patung. Ada ya seniman patung ya, Bu ya? Oke. Ada. Oh, yang munculnya hari ini. Berarti nggak ada data tentang itu ya. Oke. Seni apa ya? Tabel. Yang mungkin ada datanya, Bu. Waktu Ibu kuliah mungkin masih ingat. Kesenian. Oke, data ya. Oke, kita cari data kesenian patung sama apa? Boleh nih. Kita pakai nih. tari mungkin Bu, tari. Nah, gedung data bukan ini. Data bukan ini, Bu? Gedung kesenian. Muncul, ya sudah muncul. Ya, yang ini. Oke, bisa ya kita mencari data di internet ya.
Kalau tidak, Bapak Ibu silakan membuat sendiri konteksnya. Gitu ya. Misalnya data jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu yang menguasai seni tari sekian, seni lukis sekian, seni ini sekian. Ya. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu bagaimana mencari data? Oke ya. Nah, misalnya ini ya. Sudah muncul share screen ini PPT saya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya. Jenis olahraga yang paling disukai publik Indonesia. Ya. Sepak bola, ada bulu tangkis, renang dan lain-lain. Nah, pada saat PON berlangsung, cabang olahraga apa yang akan paling tinggi ratingnya? Ya. Ini memahami data, tinggal dilihat mana yang paling tinggi peminatnya. Ya, nggak usah, wah sepak bola itu kenapa, nggak usah dianalisa alasan-alasannya, nggak usah. Cuma lihat ke tabel mana yang paling tinggi. Bagaimana prosedur memahami si data. Ya, ini untuk konteks olahraga. Nah, ini misalnya, ini untuk konteks apa ini? Ini untuk konteks kesenian. Boleh Bapak Ibu memberikan pertanyaan? Untuk ini stimulusnya saya berikan, stimulusnya jumlah lembaga seni aktif yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Nah, boleh Bapak Ibu coba buat pertanyaannya. Memahami data, bukan memahami lembaga seninya, tapi memahami data ini. Daerah mana yang paling aktif lembaga seninya? Oke, bagus. Daerah mana yang paling aktif lembaga seninya? Ya, jawabannya gampang. Yogyakarta. Ya, gitu. Yang tertinggi, berarti kalau yang paling itu yang tertinggi adalah puncak dari grafik. Dia siswa yang bisa menjawab ini, dia sudah memahami prosedur bagaimana membaca sebuah data yang disajikan dalam grafik. Ya, bagus. Ya. Nah, gampang kan Bu ya? Iya. Oke, contoh yang lain. Ini masih memahami, ya. Panjang padahal cuma C2 gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau yang ini, yang tadi Kaila, itu soalnya esai, kalau yang ini soalnya pilihan ganda ya. Berikut ini adalah hasil tabel penelitian tentang pengaruh polutan deterjen terhadap laju pertumbuhan air lemna. Lalu disajikan tabel. Konten matematikanya masih berhubungan dengan data, konteksnya IPA. Kompetensinya C2. Karena yang ditanya grafik yang paling tepat untuk tata tabel ini yang mana? Ya. Oke. Boleh Bapak Ibu ganti soalnya? Coba diganti ininya aja, konteksnya aja diganti. Silahkan yang bisa acungkan tangan yang mau mengganti. Agama belum nih agama. Agama di slide berikutnya saya kasih contohnya. Yo, ada yang bisa? Kita ganti aja nanti ya sama Bapak Ibu, jangan sekarang lah ya. Nanti waktunya habis ya. Oke, ini latihan ya. Ini ada latihan. Ini kemarin saya ngasih di guru-guru biologi. Saya kasih latihan. Bapak Ibu kalau mau latihan di SS aja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu membuat sendiri. Oke.
Nah, ini contoh yang lain nih. Ini konteks sama kan Bapak Ibu, ada data, ada tabel ya. Ini karangan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cari Kak, mau karangan, mau survei dulu boleh, mau karangan juga nggak masalah gitu ya. Berikut adalah hasil survei tentang durasi membaca Al-Quran per hari yang dilakukan oleh siswa SMP Kota Bogor. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Durasinya 10 menit per hari, 20 menit per hari, dan ada yang 40 menit per hari. Berdasarkan data yang grafik yang paling sesuai untuk data ini, nggak ditanya tentang baca Al-Qur'annya, nggak ditanya tentang apa, ya tentang membaca Al-Qur'annya, tetapi yang ditanya adalah data. Gitu. Ini literasi numerasi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke ya, itu untuk pemahaman. Kita lanjut ke C3 sekarang. Ke aplikasi. Oke, ini yang aplikasi Bapak Ibu. Menerapkan oh, salah. Sebentar. Ketuker. Kenapa bisa ketuker ya? Maaf. Sama. Oke, ini. Aplikasi ini menerapkan konsep matematika dalam konteks yang baru. Bukan yang ini ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Menerapkan konsep matematika dalam konteks yang baru. Nah, biasanya tabel-tabel itu tidak ada konteksnya biasanya. Pokoknya tabel aja, hasil terus misalnya gitu ya di matematika. Tetapi di sini dikasih konteksnya konteks biologi. Bapak Ibu juga bisa mengganti konteks yang lain gitu ya. Nah, pertanyaannya, pada jenis air mana kematian impun tertinggi? Ya, ini pertanyaan untuk C3. Konten matematikanya jelas, kompetensinya ada, konteksnya ada. Kita kasih contoh yang hafal Bapak Ibu. Kemana ya hafal Bapak Ibu ya? Nggak ada. Sebentar Bapak Ibu. Saya cari dulu. Oke, ini aja dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita coba ganti dengan konteks yang lain. Oke. Stimulusnya yang mana ini? Ada stimulus? Yang tabel ini ya? Tabel. Ada grafik dan 2 buah tabel. Ya. Nah, seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping, ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya, manakah koreksi yang benar menurut guru tersebut? Nah, koreksinya yang mana yang benar katanya? Ada diagram A, diagram B. Katanya diagram A sama dengan diagram B. Jadi, yang diminta di sini, di soal ini, dia hanya harus menganalisis diagram A, diagram B. Terserah materinya apa, nggak usah dilihat berapa sih dekomposisi artinya apa, nggak usah dilihat oleh siswa. Dia hanya harus melihat data ini saja. Gitu ya. Dia harus uraikan satu-satu, harus dia inikan, jadi harus dia lihat. Ini kemampuan yang dituntut di sini. Yang pertama, di A, dia harus tahu bahwa dekomposisi di sini mana ini A dan B. Sebentar Bapak Ibu. Saya perbesar. Oke, dia harus bisa menerapkan bahwa kalau mau disatukan, kalau mau sama, itu harus banyak persamaannya. Harus lihat sumbu aksis, harus lihat sumbu Y-nya yang ke atasnya. Lalu dia bilang selisih waktu diagram A sama dengan betulkah diagram A sama dengan diagram B
Dilihat di sini ya. Ini 0,12 waktu dekomposisi, yang ini juga sama waktu dekomposisi jeruk dan apel. Kalau lihat di sini waktu dekomposisi jeruk dan apel hitungannya minggu, ya berarti ini 0 minggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4, 5 minggu, ya 5 minggu nih kulit jeruk. Ini sisa apel 2 bulan. Nah, 2 bulan ya. Ini kulit jeruk 5 bulan, maaf, ini bulan. Ini bulan. Dia harus menerapkan menerapkan kemampuan mengubah dari grafik ke dalam tabel. Ya. Jadi yang ini yang hitungannya bulan, yang ini 01 sama-sama 01, 2, 3 dan 10, tetapi ini rentang waktunya 0 ke 1 itu satuannya bukan bulan. Kertas tisu, mana kertas tisu? Minggu. Ini hitungannya minggu, ini hitungannya bulan. Gitu. Dan kemampuan ini harus dia terapkan ketika dia mengoreksi gurunya. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, saya ulangi ini ya. Jadi, ini adalah kemampuan aplikasi. Konten matematikanya adalah tentang data. Ada data yang disajikan dalam bentuk tabel, ya. Data ini disajikan dalam bentuk tabel untuk bisa menjawab, mengkoreksi mana yang benarkah A dan B bisa disatukan gitu ya grafiknya. Dia harus bisa memindahkan, mengubah grafik ini ke dalam bentuk tabel. Gitu. Ya. Dia harus mengaplikasikan kemampuan dia yang berhubungan dengan mengubah jenis penyajian data. Kemudian dia gunakan ini untuk mengkoreksi. Jadi dia hanya menerapkan saja ini diubah menjadi ini. Tapi konteksnya berbeda. Konteks bukan lagi matematika, tapi konteksnya ini seperti di itu. Gitu. Jadi C3 masuknya. Ya. Kita coba ubah Bapak Ibu. Yang ini saya punya contoh yang oke. Seorang siswa membaca diagram dan di samping. Ini konteksnya apa ya? IPS ini ya. Dia menyatakan bahwa selisih jumlah pelanggaran aturan berlalu lintas diagram A dan B sama. A, ini diagram B. Ya. Manakah koreksi yang benar? Menurut gurunya, ini sama ya, pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Perhatikan jenis pelanggarannya ya. Lalu perhatikan satuan unit pelanggarannya. Jadi dengan diagram yang sama Bapak Ibu bisa ubah ini. Gitu ya. Bisa diubah si konteksnya. Tinggal konteksnya diagramnya kita masih bisa yang relevan. Ini untuk aplikasi. Kemudian, untuk penalaran nanti Bapak Ibu pertanyaan di belakangnya. Oke, kita lanjut ke soal penalaran. Jadi penalaran ini bisa di C4, bisa di C5, ya. Nah, bernalar C4 itu atau penalaran itu bernalar dengan konsep matematika. Jadi bernalarnya dalam konsep matematika. Jadi bernalar menggunakan konsep matematika, lalu konsep ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lain gitu ya. Ini kita coba pakai yang sama terus menerus. Ini pertanyaannya. Ini sama ininya ya, si stimulusnya. Apabila keesokan hari Kayla ingin melakukan penyelidikan lanjutan, air manakah yang dapat dipilih untuk menyimpan impun sebelum digunakan untuk praktikum? Nah, siswa itu harus bernalar dulu. Ketika bernalar, maka informasi persentase kematian 50% harus dia pahami dulu. Harus dia uraikan dulu maksudnya apa. Ya. Ini dalam air 50% dengan 70% dan 10%, kematian yang paling tinggi itu yang mana
yang paling banyak mati itu di air mana, Bapak Ibu? 70%. 70%. Lalu dikasih lagi konteks, kalau besok mau praktikum, artinya sekarang tuh selama 1 malam harus disimpan ya. Harus pilih yang mana? C, air C. Air C. Alasannya? Yang tingkat kematiannya paling tinggi. Ya, nah itu bernalar Bapak Ibu. Bernalarnya menggunakan data ini. Tidak ada informasi lain, hanya data ini gitu. Tapi dia harus paham maknanya dulu gitu. Nah, paham makna persentase kematian gitu. Baru dia bisa menjawab persoalan yang ini. Ini yang C yang penalaran, C4 atau C5. Gitu. Konten matematikanya masih sama tentang data, konteksnya IPA, kompetensinya naik penalaran. Ketika kita tanyakan hal yang berbeda. Oke, ya. Oke, ini contoh yang lain. Nah, ini C6 ya. Ini sih rancangan kegiatan mana yang tepat? C6 bisa juga sebetulnya C6 ya. Seorang siswa ditugaskan untuk merancang kegiatan edukasi bagi masyarakat agar jumlah pelanggaran lalu lintas menurun. Nah, ini bisa diganti konteksnya, bukan pelanggaran lalu lintas misalnya agar jumlah siswa pacaran menurun di konteks agama gitu ya. Siswa diminta menentukan masalah yang dipecahkan berdasarkan urgensinya. Sasarannya siswa SMA, kegiatan yang paling tepat yang sesuai dengan data A dan B. Nah, harus paham dulu data ini mana urgensi gitu, artinya yang datanya paling apa? Paling tinggi. Dia harus lihat ini dan ini deptil dempetilu gitu ya. Ini tidak punya SIM. Ini kalau pada konteks sosial gitu ya. Jadi dia nanti akan memilih mana. Ini harus diuraikan dulu oleh siswa data ini. Dia harus paham dulu baru dia bisa jawab. Jadi semua stimulus yang diberikan harus berfungsi. Ya, harus bisa dimaknai berfungsi. Kalau tidak berfungsi bukan soal literasi numerasi lagi. Oke ya, itu untuk konteks untuk soal C pemahaman C4 atau C5. Sekarang kita oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Sudah 23 slide, saya ada 30. Berikutnya materi berbeda tentang literasi informasi. Ini dulu deh. Boleh Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Bapak Ibu, silahkan ya yang mau bertanya, langsung aja ya. Buka mic-nya, buka mic. Kalau dalam mapel bahasa Sunda bagaimana, Bu? Bu Neni ya? Ya, ayo. Ya, kalau dalam apa? Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Ya, Bu, belum Oke. berarti. Ibu sedang materi apa sekarang? Di bahasa Sunda. Ya, Bu Neni termute masih. Iya, Bu. Ibu sedang apa? Materi apa sekarang? Untuk kelas 9 novel, Bu. Tentang apa, Bu? Novel. Untuk kelas 9 ada novel. Apa aja, Bu? Boleh di-chat aja. Di chat, Bu. Materi-materi untuk semester ini. Ya, Bu. Ya, Bapak Ibu bisa bertanya, ditulis ya, di chatnya bisa, atau menyampaikan ya sesuatu di chatnya aja, diisi Bapak Ibu ya. Itu chatnya yang ada tanda samping kanan ya, belah kanan ya. Nah, chat itu, silakan ditulis itu.
Ya mungkin ini Bu Eni apa namanya mindset teman-teman semua ini yang mapel PJOK ya atau yang lain-lain seni budaya. Jadi kan seolah-olah apa ya keterampilan dasar ya, misalnya bermain bulu tangkis, kemudian basket, volleyball gitu ya, mencetak atlet yang hebat-hebat itu tidak diutamakan gitu kan. Sepertinya ini ke akal ya. Jadi kan teman-teman mapel PJOK selama ini kan ngajar ya mindset yang lama, bagaimana bisa menggiring bola dengan baik ya kan, bernyanyi dengan baik di seni budaya, menari dan seperti itu sepertinya tidak diutamakan lagi gitu. Jadi yang diutamakan adalah saya paham Pak. Iya. Ya. Oke. Selama ini mengajar begitu ya Bu Eni. Iya, betul Bapak Ibu. Seolah-olah sekarang semuanya harus bikin yang AKM. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi gini, teknisnya nih ya. Bapak Ibu, soal AKM itu tidak perlu semua soal yang Bapak Ibu berikan AKM, tidak gitu ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu membuat soal 52, 3, 4 yang ada AKM-nya, sisanya adalah mapel Bapak Ibu. Ya, atau setengah-setengah boleh gitu ya, tetapi soal Bapak Ibunya tetap harus dibuat juga gitu. Jadi teknisnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 30 lah, biasanya berapa sih soal dibuat? 50? 40. Ya, 50 kalau 40, misalnya 40 ya Bapak Ibu. Di antara 40 tersebut ada 5 soal yang menunjuk yang mengukur AKM. Jadi tidak semuanya gitu ya Bapak Ibu. Ada 5 itu sudah bagus gitu ya. Tidak semuanya harus AKM, nanti konten Bapak Ibunya hilang, nanti semuanya jadi guru matematika. Ya. Enggak harus ya. Bisa begitu, bisa disatukan soalnya. Bisa juga kalau disatukan itu terintegrasi soalnya ya Bapak Ibu. Bisa juga begini Bapak Ibu membuat soalnya. Soal si mapel Bapak Ibu dulu, baru nanti belakang soal AKM. Tersendiri diujinya gitu, bisa begitu ya. Bisa juga diberikannya bersama-sama tapi misah. Ini soal ini. Berarti tidak semuanya harus soal AKM ya Bu Eni ya? Ya tidak Ibu. Oh, nanti begitu. capaian mapel Bapak Ibu nggak tercapai. Iya betul. Maksudnya seperti itu, nanti pencapaiannya akan tercapai atau tidak seperti itu. Enggak, mungkin berarti di 40 itu mungkin 5 soal, 3 soal seperti itu Bu. Ya, persentasenya nanti mungkin yang menentukan bukan dari saya ya Bapak Ibu, mungkin dari pemangku kebijakan. Ya baik, terima kasih Bu Eni. Tidak semuanya saya yakin. Makanya tadi pokoknya soal yang ada pemahamannya tuh begini bentuknya, Bapak Ibu bisa mencari sendiri di internet ya yang berhubungan dengan data. Tidak perlu sama persis tentang novel, enggak. Mungkin distribusi siswa yang memiliki hobi membaca novel. Jadi enggak ke pelajaran novelnya, enggak, hanya digunakan sebagai konteks. Oh ya, ketika baca. Ternyata ini seperti pelajaran novel, padahal yang ditanya matematikanya gitu. Gitu, Bapak Ibu ya. Iya, paham Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ibu Neni, apakah sudah terjawab, Bu Neni? Iya Ibu, alhamdulillah. Jadi dalam AKM-nya tidak semuanya menggunakan soal AKM dalam semuanya untuk sekarang 30 soal PG itu tidak harus semuanya menggunakan AKM. Ya, mungkin teknisnya besok ya Pak Sudarno ya. Iya Bu, gimana? Ya besok ya teknis untuk bagaimana soalnya harus yang lainnya gitu kan ya. Enggak semua kan di IPA juga ya Pak Sudarno ya, enggak diminta semua. Tidak Bu, kan bertahap juga. Kita kan baru mulai ini awal Ibu. Ini awal kita menyusun soal berbasis literasi numerasi. Selama ini hot juga baru sebagian gitu. Jadi kita bertahap. Ya. Kalau hot itu mungkin soalnya tidak selalu harus kontennya matematika, angka gitu ya. Enggak, bisa juga teks yang lain gitu. Bedanya itu. HOTS ini juga HOTS C4, C5 yang penalaran itu sudah HOTS. Dan
kemampuan bernalar dengan matematika, ini cara untuk bisa menguasai HOTS. Gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi dicontohkan yang ternyata konteksnya bisa kita ganti dengan grafik dan data yang sama. Pertanyaannya sama mungkin, tetapi grafiknya masih bisa kita ubah-ubah gitu ya. Bapak Ibu bisa mencari di internet untuk datanya, karena kita sekarang sebetulnya berada di era big data. Jadi mau data apapun ada di internet ya. Mungkin disajikannya dalam bentuk teks. Nah, dalam bentuk teks kan bisa minta siswa untuk membuatkan tabel. Itu sudah kemampuan pemahaman untuk untuk matematika gitu, untuk representasi. Oke. Gimana Pak Tudano? Kita lanjut ini ke materi berikutnya. Ya, lanjut aja Bu. Ya, lanjutkan. Oke. Hanya 3 ya Bapak Ibu untuk literasi numerasi itu hanya ada 3 kompetensi, yaitu tadi apa saja Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke yang ini, ke literasi informasi. Tadi harus apa saja kompetensinya? C2 pemahaman ya, kemudian aplikasi dan penalaran. Ya. Kemudian ciri khas dari soal numerasi itu pertama ada stimulus ya Bapak Ibu, kemudian ada pertanyaannya ya. Di stimulus itu harus konten apa? Kontennya konten matematika ya. Kemudian ada konteks di stimulus itu. Konteksnya Bapak Ibu bisa ambil konteks sesuai mapel Bapak Ibu. Sesuai dengan tema yang sedang berjalan di semester ini tentang novel. Ya, bukan ke novelnya mungkin, tetapi ke bagaimana novel remaja, novel ini, novel itu gitu ya. Atau siswa penikmat novel, siswa pembuat novel misalnya, yang ada data-data dalam bentuk angka gitu. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan di internet, Bapak Ibu ngarang. Kalau Bapak Ibu mengarang data jumlah pecinta novel, pembaca novel di SMP, Bapak Ibu, itu nggak akan ada yang menyalahkan gitu Bapak Ibu, karena konteksnya sedikit sempit gitu di Bapak Ibu gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Ibu. Nah, selesai kita dengan literasi numerasi. Kita akan lanjut ke literasi informasi. Ini relatif lebih mudah literasi informasi karena mendapatkan sumber informasinya ini yang gampang, berbeda dengan numerasi gitu ya. Kalau numerasi terkadang untuk mapel tertentu itu susah kita nyari datanya ya. Sehingga mungkin kita perlu mengarang bebas untuk menampilkan data. Nah, untuk informasi saya yakin semua mapel itu kita bisa mendapatkan informasi yang berhubungan dengan mapel tersebut di internet, gitu ya. Nah, proses kognitif kalau yang lainnya sama, ada konteks, ada konten ya, ada stimulus, soalnya sama, pasti ada stimulus, ya. Ada konteksnya konteks Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini ketika kita belajar literasi informasi ini seolah-olah kita sedang belajar di bahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu, kita sedang belajar bahasa Indonesia gitu, tapi isi teksnya teks yang relevan dengan mapel Bapak Ibu. Oke, yang pertama menemukan informasi yang tersurat. Nah, ini paling gampang ya. Ini yang paling sering dari kelas SD kelas 1 ini paling sering dilatihkan ke siswa, menemukan informasi yang ada di teks ya. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Integrasi ini gini. Teks ada beberapa paragraf. Untuk bisa menyimpulkan, biasanya menyimpulkan nih pertanyaannya ya. Untuk bisa menyimpulkan, informasi di teks itu tidak ada di dalam satu kalimat utuh.
atau di dalam satu paragraf, dia harus nyari, oh ya ini di paragraf 1 ini, paragraf 2 ini, sehingga disimpulkan dari 2 paragraf itu begini loh gitu biasanya ya. Kemudian evaluasi dan refleksi. Evaluasi refleksi ini menilai kredibilitas atau kesesuaian atau keterpercayaan teks. Dan siswa harus mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Nanti kita kasih contoh di biologi dulu ya, contohnya ya. Nah, jadi ini sama ya. Bisa kontennya itu teks informasi, teks sastra. Nah, yang teks sastra mungkin bahasa Sunda bisa masuk, Bu. Ya. Tapi pelajaran agama sama olahraga boleh ambil bagian untuk kontennya teks informasi. Gitu ya. Karena teks sastra mungkin kurang relevan ya Bapak Ibu ya. Jadi ambil yang teks informasi untuk agama, untuk Olahraga. untuk yang lain gitu. Tapi untuk yang bahasa Sunda boleh teks informasi, boleh teks sastra ya. Oke. Proses kognitifnya menemukan informasi yang tersurat, yang ada, yang ditulis di teks. Interpretasi dan integrasi itu biasanya menyimpulkan setelah kita bisa baca dulu utuh, baru ketemu kesimpulannya. Evaluasi dan refleksi itu dari teks ya, kemudian diminta mengkritisi salah satu pernyataan yang ada di teks tersebut. Ya, bisa juga mencari informasi yang tersirat di dalam teks. Itu masuk ke dalam C5 evaluasi dan refleksi. Konteksnya konteks personal atau konteks sosial budaya gitu ya. Ini semua MAPAL bisa. Berbeda dengan literasi numerasi. Ketika literasi numerasi, Bapak Ibu berperan hanya di konteks kontennya benar-benar matematika gitu ya. Tetapi ketika literasi membaca, Bapak Ibu mewarnainya di jenis teksnya. Jenis teksnya teks yang keolahragaan gitu. Bukan di konteks ya. Konteks juga bisa ambil Bapak Ibu, konteksnya pasti personal atau sosial budaya gitu atau saintifik ya. Atau saintifik. Jadi diambil di 2 sekaligus gitu ya. Kita lihat ini. Ini soal untuk SMP. Ini infografis. Ini teks infografis Bapak Ibu. Nah, menemukan informasi ini kompetensi yang pertama. Konteksnya ada jelas ya. Konteksnya saintifik ini. Kemudian ininya teks informasi, jenisnya, jenis kontennya, kemudian si kompetensinya menemukan informasi. Kita lihat pertanyaannya, apa manfaat makan ikan menurut ini? Jadi siswa yang bisa menjawab itu yang bisa membaca ini aja gitu. Ikan tuh yang mana, fungsi ikan mana aja gitu. Ya. Jadi semua informasi jawabannya ada di sini. Itu teks informasi. Tidak keluar dari yang ada di teks untuk mencari jawabannya. Gitu. Ini paling mudah Bapak Ibu, semua MAPAL pasti bisa. Nah, sekarang ini MAPALnya olahraga lagi Bu, ini banyaknya olahraga. Silakan. Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom chat ya. Saya beri waktu 5 menit Bapak Ibu untuk membaca dan menulis untuk soal kompetensi menemukan informasi. Ini teksnya saya ambil dari Koran Tempo tahun Juli kemarin 2021. Ya. Silahkan Bapak Ibu di chat. Ininya ya. Apa? Jawabnya. Udah kan diisikan?
Sudah Bapak Ibu diisi? Kita lihat. Oh, belum ada. Oke, silahkan ya Bapak Ibu. Di chat aja ya, ditulis pertanyaannya. Oke, baru satu, Pak Androni. Oke, sudah ada 3 ya. Oke, cukup 3 saja Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaannya Bapak Ibu, kita cek sekarang ya. Oke, dari Pak Androni. Pertanyaan, faktor penting dalam merebut medali di Olimpiade Tokyo 2021 adalah, apakah ini soal menemukan informasi? Cirinya apa? Cirinya ada di teks jawabannya. Oke, silahkan. Nomor 1, ada nggak di teks jawaban untuk pertanyaan dari Pak Androni? Mana ya? Oke, ada ya. Strategi tim pelatih akan menjadi faktor penting. Oke, betul. Berarti sudah betul. Ini pertanyaan untuk pemahaman, menemukan informasi. Sekarang kita lihat Pak Yuhas Linda. Oke. Jelaskan strategi pelatih angkat besi dalam Olimpiade Tokyo 2921. Mana? Pak Yuhas Linda? Ibu, Bu Yuhas Linda? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Yang mana, Bu? Jawabannya di yang mana, Bu? Di alinea Di keberapa? paragraf pertama. Paragraf Strateginya. pertama. Iya. Strateginya yaitu mengadakan penentuan apa itu?
menurut dia yang itu ya Bu, dari situ? Kalau daftar lawan sudah ada di apa sih namanya? Sudah dikeluarkan itu. Kalau daftar lawan yang Oh, daftar lama sudah ibarat ada di technical sudah meeting. dikeluarkan. Ya, seperti itu. Heeh. Betulkah itu Bu dari satu itu? Apa saja jawabannya untuk ini strategi? Yang pertama menentukan masuk grup B atau A, gitu ya? Iya, ditentukan Berikutnya oleh apa? angkatan terbaik yang didaftarkan. Dari total angkatan yang didaftarkan, kemudian bisa ditentukan mau berapa kilogram di step clean dan job. Ya, itulah kira-kira ya. Saya juga kurang paham tentang angkat besi. Iya. Nah, Bu, nggak usah paham tentang itunya, tetapi ke Iya. materinya, gitu ya. Iya, betul. Kemudian ada lagi nggak di alinea lain? Jadi awalnya kami langsung berusaha mengamankan medali, setelah total angkatan kira-kira aman untuk medali, baru kami mengejar medali emas. Waktu itu lifter Kolombia berhasil di angkatan kedua sehingga dia mendapatkan medali emas. Oke. Ya, kayaknya sih itu ya di Ya. alinea pertama Nah, dan kedua ya. karena ada di dua alinea, Bapak Ibu, dan siswa harus menginterpretasikan dulu nih, nggak langsung ketemu kan ya Bu ya? Iya. Ya, berbeda dengan pertanyaan tadi Pak Androni. Nah, yang Ibu ini interpretasi Bu soalnya. Berarti levelnya udah ini ya. Naik. Yang ini Atau strategi. kalau misalnya sebutkan rombongan pertama angkat besi yang tiba di Tokyo. Ya, anggota rombongan gitu ya. Sebutkan Ini ada jawabannya. Nah, itu sudah menemukan informasi. Ya, Oke ya. Kemudian dari Pak Hendi, strategi apa yang dapat dilakukan untuk merebut medali emas dalam angkat besi? Ini juga masih interpretasi ya Pak ya di atas ya. Ya, itu ya. Oke, masih C. Ini kompetensi yang interpretasi ya dan integrasi itu. Oke, sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Gampang mencari informasi, teks informasi untuk mapel Bapak Ibu gampang. Tinggal cari temanya tentang apa, cari berita. Lebih baik gunakan berita. Jangan dari blog, apalagi dari Wikipedia. Jadi gunakan informasi yang terpercaya. Karena informasi yang terpercaya selain melatih siswa untuk dia berliterasi informasi, juga ada hal-hal yang bisa siswa maknai gitu, ya. Jadi ada informasi yang penting buat dia gitu nanti, ya. Oke. Nah, ini ada guru seni budaya. Oke ya, ini evaluasi. Ini contoh evaluasi. Kalau tadi sudah Bapak Ibu membuat soal yang interpretasi sudah bisa di sini ya, interpretasi tadi sudah dicontohkan. Ini contoh untuk yang ini, yang evaluasi. Mengevaluasi itu, setujukah kamu dengan pendapat tersebut? Ini kita beri teks informasi, ya. Budaya positif bangsa kita agar kelestarian dan keasliannya tetap ada, gitu. Lalu kita beri teks lagi, ini masih. Seorang pengamat budaya mengatakan bahwa melindungi budaya positif budaya positif bangsa akan melindungi jati diri bangsa. Setujukah kamu pendapat tersebut? Nah, pertanyaan setujukah tuh setuju nggak dengan pernyataan ini? Nah, dia tuh sedang mengevaluasi, mencari alasannya di mana. Mungkin tidak ada di teks, tidak ada di sini teksnya. Tetapi teks ini dia gunakan untuk mencari informasi-informasi lain yang relevan gitu. Ya, itu. Contoh yang lainnya.
Ini informasi tersirat. Ini apa yang kompetensi ketiga ya, Bapak Ibu, boleh dibaca. Lalu Bapak Ibu buat pertanyaannya. Pertanyaannya boleh pemahaman, boleh integrasi, boleh evaluasi 3. Ya, boleh mau kompetensi yang mana aja. Silahkan. Di kolom chat Bapak Ibu, ini teks ya. Oke, kita lihat. Oke, silakan Bapak Ibu, ini ceritanya, ini teksnya, teks sastra ini ya Bapak Ibu, kelompoknya. Nah, Bapak Ibu yang membuat soalnya. Soalnya boleh mencari informasi, boleh interpretasi, boleh mengevaluasi dan merefleksi. Ya, sudah Bapak Ibu. Udah nih, baru 1. Oke, Ibu Yuhaslinda. Oke, dari Ibu Yuhaslinda nih. Salah. Ya, Bapak Ibu silakan boleh buat pertanyaan atau disebutkan aja. Ini Bu Yuhaslinda katanya, mengapa muka Profesor Peters memerah? Ini pertanyaan apa Bapak Ibu? Pertanyaan evaluasi, pertanyaan integrasi, atau pertanyaan menemukan fakta, menemukan informasi? Ya? Menemukan informasi. Menemukan informasi. Iya, karena informasinya ada di situ kan. Oke. Ada di WhatsApp apa? Ada di dalam cerita itu, Bu. Oh ya. Ya. Ada ya. Tapi mengapanya? Ada nggak Bu? Alasan kenapa memerahnya ada nggak di teks? Oh, ini bisa jadi punya saya nggak? Bisa. Mengapanya ada karena marah, Bu? Mengapanya tuh karena Marah. merah penuh kemarahan. Iya. Kenapa merah penuh kemarahan? Mengapanya rambut belakang dia marah itu memerah, menunjukkan marah itu ada nggak? Dijelasin nggak? Ada memerah penuh kemarahan. Jadi merah itu pasti karena kemarahan. Jadi sebab dari kemarahan itu makanya mukanya memerah gitu loh, Bu. Oke, kalau Ibu meminta jawabannya penuh kemarahan gitu ya, maka ini benar. Ya.
Benar bahwa ini menemukan informasi. Masih dalam wacana. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya yang lain? Iya, juga. Mbak tinggal nanti. Kalau ini, Kalau saya aplikasi sebenarnya itu. ya, mengapa Profesor Peter marah? Beda ya pertanyaannya ya. Ya. Oke. Nah, ada nggak jawabannya Bapak Ibu? Di teks? Tidak ada. Tapi Bapak Ibu tahu nggak jawabannya? Tahu. Kenapa? Dianggap babi. Dianggap babi padahal enggak istirahat itu ya. Oke, berarti ini soal evaluasi refleksi ya, soal yang informasi. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya contohnya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Gampang kan? Ini orang bahasa Sunda jago pasti bikin. Ya. Oke. Itu maka ini slide terakhir saya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah bisa membuat soal ya. Tinggal Bapak Ibu memperkaya dengan latihan teksnya tuh teks yang bagaimana Bapak Ibu yang menentukan. Ini yang sedang membahas materi novel nih. Novelnya diiniin, dicari informasi yang tersurat masih bisa. Kalau urusannya dengan bahasa paling gampang literasi informasi ini dikembangkan karena memang bagiannya dia gitu. Nah, yang olahraga, yang seni budaya itu ambil yang teks informasi. Kalau bahasa Sunda bisa ambil teks informasi, bisa ambil teks sastranya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Sudarno, monggo. Oke, slide saya udah habis Bapak Ibu. Ya Bu. Mudah-mudahan Terima kasih. bisa dipahami. Ya, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan ya, paparan beserta contoh-contohnya ya, bukan hanya mapel eksak tapi semua mapel ya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eni Nuraini. Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya pada narasumber kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya Ibu Eni, terima kasih atas waktu, ya, kesediaan dan semuanya ya. Bisa bergabung di kami ya, di forum MGMP ini yang ke-6 ya, ke-6 atau ke-5? Ya. Jadi biasanya dengan guru-guru eksak ya, kali ini bersama dengan guru Humaini Opora ya, kan? Ya, yang ya bukan yang eksak ya gitu. Ya terima kasih Bu. Besok kami masih ada acara yaitu langsung ke pembuatan soal ya, bahasa Sunda dan PJOK yang kemarin SPK ya. Sebenarnya kami sudah menyusun dipimpin oleh para ketua-ketua MGMP-nya, namun untuk memberikan penguatan ya supaya soalnya benar ya, redaksi benar, dan juga nanti mungkin ke depan teknis mengajar kali Bu, nanti mengundang Ibu lagi ya. Bang, enggak apa boleh Pak. Kalau evaluasinya literasi numerasi, tapi ngajarnya tidak literat, tidak itu kan tidak adil. Iya, saya tadi Pak ngetes renang tanpa siswanya diajarin renang tuh, tenggelam di tengah jalan, tengah kolam. Nanti ke depan kami masih bersama dengan Ibu lagi ya, nanti diundang lagi. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bu Eni, terima kasih. Ya, boleh saya lip Pak? Oh iya, ini juga mau selesai Bu. Sudah habis acaranya selesai. Ya, Bu Eni, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Eni, luar biasa ilmunya. Sama-sama Ibu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, hari ini hanya satu ya, kegiatannya hanya pendalaman dari narasumber Ibu Eni Nuraini ya. Selanjutnya Bapak Ibu, besok kita mapel bahasa Sunda ya, nanti dipimpin oleh Pak Dadan dan kawan-kawan sudah menyiapkan kisi-kisi ya, kisi-kisi dan soalnya besok akan dipaparkan oleh Pak Dadan dan timnya ya. Jadi maksudnya mau lapor ke ini. Bapak Ibu besok jam
Sama ya, ya, seperti biasa ya. Jadi Bapak Ibu kami hitung 4 hari ya, walaupun masuknya saya ambil dulu ya, walaupun masuknya hanya sehari 2 hari ya, tapi hitungan di kami adalah 4 hari Bapak Ibu ya, 32 jam ya. Jadi sebuah kegiatan itu bisa disertifikatkan apabila sehari itu maksimal hanya 8 jam Bapak Ibu. 8 itu yang 3-nya in, 5-nya itu take home ya. Jadi 8 kali 4 32 jam ya. Jadi Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 jam 1 poin ya, pengembangan diri ya. Nanti ada tanda tangan Disdik ya, itu yang penting karena menurut informasi template Dupak apabila Bapak Ibu sertifikatnya tidak ada tanda tangan Disdik sama sekali tidak diakui Bapak Ibu ya. Jadi hanya sertifikat tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan pengawas itu tidak diakui ya. Jadi harus tanda tangan Disdik, kita 4 hari ya, masuknya di klub ya, seperti itu. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya semuanya di room ini. Tetap semangat Bapak Ibu ya, jaga kesehatan dan silakan semangat. Ya, kita akhiri ya dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Besar-besarnya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarmo. Terima kasih Pak Sudarmo. Ada yang admit lagi, masuk lagi.